Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang credibility, robustness, dan performance. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya Naisha Nurjani absen 16. Selanjutnya Muhammad Haidar Anher absen 3, Muhammad Yusuf Kafi absen 13, Nadia Elvareta absen 14, Nazwa Faza Anuvia absen 18, dan terakhir adalah Putri Ramadhani absen 29. Secara detail, credibility adalah konsep yang mengukur sejauh mana sebuah teks tertulis mudah dibaca dan dipahami. Ini melibatkan sejumlah faktor linguistik, struktural, dan visual yang berdampak pada tingkat keterbacaan. Berikut beberapa aspek yang membentuk konsep readability. Yang pertama, struktur kalimat. Kalimat yang pendek dan langsung dapat lebih mudah dipahami daripada kalimat yang panjang dan rumit. Kedua, kemajuan vocabulary. Penggunaan kata-kata yang umum dan dikenal oleh mayoritas pembaca dapat meningkatkan keterbacaan. Kompleksitas frasa dan klausa. Frasa dan klausa yang kompleks bisa membuat teks sulit dipahami. Menggunakan struktur yang lebih sederhana dan jelas membantu keterbacaan. Yang keempat, panjang paragraf. Paragraf yang terlalu panjang dapat membuat pembaca kehilangan fokus. Pembagian teks menjadi paragraf yang lebih pendek dapat meningkatkan keterbacaan. Kelima, pola tata letak. Tata letak yang baik dengan penggunaan judul, subjudul, poin-poin, dan pemandu visual lainnya membantu pembaca mengikuti alur informasi. Keenam, penggunaan grafik dan gambar. Penggunaan ilustrasi dan grafik dapat membantu menggambarkan informasi dengan lebih jelas. Ketujuh, gaya penulisan. Gaya penulisan yang jelas, langsung, dan sesuai dengan audiens dapat meningkatkan keterbacaan. 8. Skala huruf dan spasi. Ukuran huruf dan jarak antar baris yang tepat juga berpengaruh pada keterbacaan. Tujuan dari readability adalah membuat teks lebih ramah dan dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca, termasuk yang memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman yang beragam. Melalui penggunaan strategi-strategi tersebut, penulis dapat meningkatkan kualitas keterbacaan teks mereka. Nilai readability adalah nilai yang menggambarkan seberapa mudah tulisan dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca. Mudahnya, seperti setiap kali menulis sesuatu, perlu memastikan bahwa orang dapat membaca dan memahami tulisan tanpa mengalami kesulitan. Setelah kita mengetahui readability itu apa, tujuannya dan nilainya, kita harus mengetahui robustness. Robustness adalah kemampuan suatu sistem atau objek untuk tetap berfungsi secara efektif dan stabil dalam menghadapi gangguan, variasi, atau perubahan lingkungan. Dalam konteks teknologi dan rekayasa, robustness mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk menjaga performa dan kualitasnya meskipun terjadi gangguan atau kondisi yang tidak terduga. Dalam pengembangan perangkat lunak, misalnya robustness berarti bahwa program akan tetap berjalan dengan baik, bahkan jika terjadi input yang tidak valid atau situasi yang tidak diharapkan. Secara umum, konsep robustness bertujuan untuk menghasilkan solusi yang tahan terhadap variasi dan ketidakpastian. Secara detail, robustness dalam konteks informatika merujuk pada kemampuan suatu sistem atau program untuk tetap berfungsi dengan benar dan konsisten dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi input yang tidak terduga, kesalahan perangkat keras atau perangkat lunak, serta kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Sebuah sistem yang kuat memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, toleransi kesalahan. Sistem yang tahan banting dapat mengatasi kesalahan atau input yang tidak valid tanpa gagal sepenuhnya. Ini bisa mencakup validasi input, pengelolaan pengecualian, dan pemulihan dari keadaan yang tidak diharapkan. Yang kedua, pengendalian ekspresi. Sistem yang kokoh harus mampu mengatasi dan mengelola pengecualian atau kondisi tak terduga dengan bijaksana, sehingga tidak mengganggu keseluruhan proses atau pengalaman pengguna. Yang ketiga, pengolahan input yang tidak valid. Sistem yang kuat harus dapat mengenali dan menangani input yang tidak valid atau terdistorsi untuk
untuk mencegah terjadinya kegagalan atau pelanggaran keamanan. Yang keempat, pemulihan otomatis. Kemampuan sistem untuk mendeteksi kesalahan dan mencoba memulihkannya secara otomatis atau dengan intervensi minimal adalah tanda penting dari robustness. Yang kelima, pengelolaan peningkatan beban. Sistem yang kokoh harus dapat menangani peningkatan beban kerja tanpa merusak kinerja atau kendalanya. Yang keenam, pengujian dan verifikasi. Proses pengujian yang komprehensif dan verifikasi secara rutin sangat penting untuk memastikan kekokohan dalam berbagai skenario. 7. Keamanan. Sistem yang kuat harus dapat melindungi diri dari ancaman keamanan seperti serangan siber dan usaha manipulasi data. Yang ke-8, skalabilitas. Kemampuan sistem untuk tumbuh dan menangani volume data atau pengguna yang lebih besar juga merupakan aspek penting dari robustness. Pada intinya, konsep robustness dalam informatika berkaitan dengan kemampuan sistem untuk berfungsi secara andal dalam situasi-situasi yang sulit atau tidak terduga tanpa mengorbankan kualitas atau kinerja. Tujuan dari robustness dalam informatika adalah memastikan bahwa suatu sistem atau program dapat berfungsi secara konsisten dan andal, bahkan dalam kondisi yang tidak terduga atau lingkungan yang berubah-ubah. Robustness melibatkan pengembangan software yang dapat menangani input yang tidak valid atau buruk, mencegah kegagalan yang merugikan, dan meminimalkan dampak dari kesalahan atau gangguan. Secara detail, performance dalam konteks informatika merujuk pada kemampuan suatu sistem komputer atau perangkat lunak untuk menjalankan tugas atau komputasi dengan efisien dan dalam waktu yang sesuai. Performa sistem dapat diukur berdasarkan beberapa parameter, termasuk kecepatan, responsivitas, penggunaan sumber daya seperti CPU dan memori, serta throughput atau jumlah tugas yang dapat diselesaikan dalam unit waktu. Dalam pengembangan perangkat lunak, performa mencakup faktor-faktor seperti waktu respon aplikasi terhadap input pengguna, kecepatan pemrosesan data, dan kapasitas sistem untuk menangani beban kerja yang beragam. Upaya untuk meningkatkan performa dapat melibatkan optimalisasi kode, penggunaan algoritma yang efisien, dan manajemen sumber daya yang baik. Di sisi perangkat keras, performa mengacu pada kemampuan komponen fisik seperti CPU, GPU, memori, dan penyimpanan dalam menjalankan tugas. Faktor-faktor seperti kecepatan clock, jumlah core pada GPU, dan kapasitas memori memengaruhi kemampuan suatu sistem untuk menjalankan perhitungan dengan cepat dan lancar. Secara umum, performa dalam informatika berkaitan erat dengan pengoptimalan agar sistem dapat beroperasi dengan efisien, memberikan pengalaman pengguna yang baik, dan menangani beban kerja yang semakin kompleks. Tujuan performansi dalam informatika adalah untuk mencapai kinerja optimal sistem komputer atau perangkat lunak, termasuk kecepatan, responsivitas, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas layanan yang memadai bagi pengguna akhir. Performansi yang baik membantu memastikan pengalaman yang lancar dan efisien dalam penggunaan teknologi informasi.